berbagai kegiatan yang dilakukan, saya menyampaikan terima kasih. Sekecil apapun yang dikerjakan sebagai bagian dari kontribusi kita kepada penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kita sampaikan terima kasih. Demikian pun pada pimpinan OPD dan badan, para camat dan lurah yang sudah bekerja bersama masyarakat. Dari berbagai macam laporan, posting, dan lain-lain kita ikuti seperti itu. Minggu lalu kita juga sempat mampir di Tempo Group gitu, di Jakarta, mengikuti kegiatan di Tempo Group atas undangan dari Tempo untuk melakukan kegiatan di sana, ya, sebagai bagian dari penyampaian informasi publik kepada rakyat Indonesia terkait dengan kegiatan apa yang kita lakukan di sini. Penilaian terhadap apa yang kita lakukan kita serahkan kepada mereka untuk menilai. Demikian pun ada rencana jalinan kerjasama dengan media nasional, bukan untuk apa-apa, untuk melakukan beberapa kegiatan di sini, di border, di perbatasan, baik di bidang pariwisata dan bidang-bidang lain, untuk menyampaikan dan untuk melakukan atau untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di Kabupaten Belu ini. Jadi kita boleh berada di lokal, tetapi kegiatan kita harus di tingkat nasional bahkan internasional, ya. Dan menjelang 17 Agustus mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dalam kegiatan keolahragaan dan pariwisata di sini bisa mendapatkan gaung dan kemanfaatan dengan wisatawan yang datang ke Kabupaten Belu ini. Mudah-mudahan, karena ini masih dalam tataran konsep dan rencana, tapi hari ini kita rapat untuk menindaklanjuti itu. Di kegiatan ilmiah kemarin kita mengikuti kegiatan nasional di Semarang. Salah satu dokter kita menyampaikan kasus dari Rumah Sakit Atambuah dan mendapat juara 1 di sana untuk kasus jarang dan dengan tindakan yang terukur bisa menyelamatkan nyawa manusia terhadap perdarahan saluran cerna. Dan itu dinilai oleh ilmuwan nasional. Dan itu salah satu bentuk kegiatan kita yang mendorong anak-anak dari Belu, dokter-dokter dari Belu, untuk juga menjadi nilai tambah untuk dia melanjutkan pendidikan. Dia perhatikan hanya kegiatan-kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sini. Kasus-kasus, ada 2 kasus yang kita sampaikan di sana. Ya, saya sampaikan di sini untuk memberikan motivasi dan semangat saja, bukan untuk apa-apa. Ya, ada wanita usia muda, anak pertama dengan kanker di kandungan, kanker di hati. Datang di bagian kandungan dengan hanya nyeri pinggang saja. Kasusnya kita angkat di tingkat nasional untuk diskusi. Kenapa bisa orang muda tidak ada hepatitis B, tidak ada hepatitis C? Pada usia muda, anak pertama hamil 8 bulan menderita kanker hati tanpa ada gejala awal yang kedua, anak 13 tahun, 15 tahun datang muntah darah dari Melaka, ditambah darah 4 kantong, seluruhnya keluar. Artinya dia hanya menunggu mati saja. Tuhan yang urus. Tetapi dengan tindakan terukur di sini, kita hentikan perdarahan itu. Dan anaknya pulang dalam kondisi sehat. Sampai hari ini tidak tambah darah lagi dan kita selamatkan nyawanya. Dan itulah kasus yang mendapat juara 1 di nasional. Bahwa dari perifer kita menyelamatkan nyawa manusia dengan tindakan terukur tanpa rujuk kemana-mana dan nilainya 0%, 0 rupiah. Kita harapkan best practice atau hal-hal yang baik begini dilakukan oleh berbagai OPD terhadap kegiatan-kegiatan kecil, mungkin menyelamatkan tanaman tomat, menyelamatkan beberapa kelompok petani, peternak, kelompok pekerja, anak-anak yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan bantuan mungkin mesin jahit, pelatihan kecil-kecilan untuk meningkatkan hidupnya di berbagai dinas. Dan itu dilaporkan dan disampaikan, kalau tidak kita tidak tahu. Nah, itu yang kedua. Oleh karena itu terima kasih kepada Rumah Sakit Atambuah, ya, Dinas Kesehatan dan dokter-dokter yang sudah bekerja. Dan sensitivitas untuk mengangkat itu kita perhatikan. Karena di berbagai macam event nasional ini berbagai macam orang. Saya sampaikan bahwa kalau ini kerja di Jakarta biasa saja.
Karena tiap hari kasus di sana didampingi oleh berbagai macam profesor, guru besar di sentra pendidikan. Tetapi kami datang dari perbatasan, datang dari sumber daya manusia dan keterbatasan alat, dan kami lakukan itu. Dan yang terakhir adalah saya mau sampaikan ini karena ini penting. Jadi di meja kita ada instruksi bupati. Berbagai macam instruksi, mudah-mudahan atau diharapkan atau diwajibkan untuk menyampaikan ini sampai ke level yang bawah. Apalagi itu menyangkut hidupnya manusia atau hidupnya masyarakat di Kabupaten Belu, bahkan kabupaten lain, bahkan daerah lain. Karena penyakit menular itu dia hari ini bisa ada di sini, tapi kita bisa mengirimkan vektornya melalui transmisi manusia maupun binatang menuju ke kabupaten lain atau negara lain. Oleh karena itu, dengan instruksi nomor 316 ini tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit rabies di Kabupaten Belu, instruksi ini dilaksanakan sampai di level bawah. Saya minta kepada terutama Dinas Kesehatan Peternakan, laporkan tiap minggu apa yang sudah dikerjakan secara berjenjang dan PIC masing-masing memberikan data kepada kita. Yang pertama kepada camat dan kepala desa lurah se-Kabupaten Belu. Kesatu wajib membentuk satgas dan pos komando rabies yang melibatkan oknum TNI, Polri, serta semua unsur terkait di wilayah kerja masing-masing. Saya ulangi, membentuk posko dan pos komando. Dalam minggu ini sudah selesai. Secara fungsional mungkin sudah dilaksanakan dan diikuti. Kita akan cek sudah ada belum dan fungsionalnya berfungsi tidak. Tolong lihat ini memantau sampai di level yang terbawah. Yang kedua, tidak melakukan lalu lintas hewan penular rabies. Dalam hal ini anjing. Jual beli anjing, bawa anjing dari satu kecamatan ke kecamatan lain dalam rangka apapun dilarang. Termasuk kucing dan kera. Tapi kera saya kira jarang kita lihat orang lalu lintas kera di sini ya. Dan kucing. Tetapi kucing dan kera termasuk hewan penyebar rabies. Jadi hati-hati. Kucing kalau dia menunjukkan agresivitas, hati-hati. Karena jangan sampai dia juga menyebarkan rabies. Yang ketiga, menghimbau dan mewajibkan masyarakat untuk mengikat. Menghimbau dan mewajibkan. Jadi bukan himbau saja, wajib. Karena nanti ada dampak berikutnya. Untuk mengandangkan anjing, kucing, kera agar memudahkan pelaksanaan pendataan dan lain-lain. Ini pekerjaan paling sulit di dunia. Mengandangkan anjing, kucing. Kalau kera biasa diikat, tapi anjing dan kucing ini sangat sulit. Tetapi bagaimana caranya di lapangan untuk melakukan kegiatan ini? Yang keempat, apabila terdapat hewan penular rabies, anjing, kucing, dan kera yang tidak diikat dan tidak dikandangkan dan berkeliaran bebas, dianggap sebagai hewan liar yang akan dimusnahkan oleh Satgas di wilayah kerja masing-masing sesuai pasal 14 Undang-Undang nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyebar rabies. Yang kelima, melarang keras masyarakat untuk mengolah dan mengkonsumsi daging hewan penular rabies. Jadi kita puasa makan RW. Minta maaf Naisir. Turtiah luar nak habusik ba rabies kasa buat manas ti lakon hotu. Labele nai. Fohat ini ba malu? Terlanu ti nakuha habusik haut mate ba ono nai meromok manakara. Labele, ya. Dan yang terakhir adalah melaksanakan instruksi ini dengan penuh kesadaran. Kita akan tindak lanjuti tiap minggu, camat dan lain-lain lapor secara berjenjang lewat media. Ya, tidak harus datang hadir di sini ya. Dan kita turun ke lapangan, kita akan cek ini. Saudara-saudara sekalian, kalau sudah di rumah sakit pasti meninggal. Saya ulangi, kalau rabies, penderita rabies datang ke rumah sakit, hampir pasti 99,99% meninggal. Bahkan 100% yang ada di rumah sakit meninggal. Apalagi sudah kejang eksitasi, lihat air takut, lihat udara, kipas angin takut, tiup saja takut, sudah pasti meninggal. Oleh karena itu langkah-langkah yang penting lakukan. Saya sudah kasih tahu kepada Dinas Kesehatan dan berbagai petugas, apabila menemukan kegiatan ini dan mengabaikannya, langsung kita berhentikan karena menyangkut nyawa manusia. Contoh orang penyebar, orang
habis digigit anjing, datang ke petugas kesehatan dan dia tidak laporkan, besok dia berhenti. Dari petugas kesehatannya, dia melaporkan entah lisan, entah apa secara berjenjang sampai di sini dan ditindaklanjuti oleh Satgasnya. Cuci dengan air dan sabun, air mengalir, lukanya. Kalau kita punya pengetahuan lokal kan, kita tahu bete, kanek hetat nawe no di mai deh. Jadi cuci pakai air mengalir dan sabun. Segera hubungi petugasnya. Anjingnya segera dikarantina. 2 minggu lihat dia mati, otaknya diambil, kirim ke Denpasar. Seluruh gigitan anjing kita perlakukan sebagai anjing dengan rabies. Oleh karena itu kita punya SAR, serum anti rabies, ya, vaksin anti rabies. Kita siapkan di sini. Hati-hati, serum anti rabies sangat mahal. Penggunaannya harus terukur. 1 dosis atau 1 vial itu jutaan. Tetapi kita siapkan untuk masyarakat. Dan kita stok kita harus cukup di sini. Dinas Kesehatan mengatur itu. Kemudian vaksinasi dilakukan, terima kasih kepada seluruh aparat wilayah Dinas Peternakan yang sudah melakukan vaksinasi. Dengan data-data asumsi terhadap hewan dan data-data real terhadap hewan yang sudah divaksinasi. Ya, hati-hati jangan sampai hewan kesayangan kita yang akan mematikan kita di rumah kita sendiri. Jadi sekali dia gigit dan sudah ada gejala, hati-hati. Jadi kena gigitan anjing segera bawa ke rumah sakit. Petugas kesehatan akan menilai ini luka perlu diberikan serum anti rabies apa tidak. Tidak semuanya diberikan. Jadi jangan datang, jangan langsung perintah orang di kesehatan. Nabe, saya tahan mai. Hanya mai merelos deh. Nabe, kan serum anti rabies mak bupati dalih apel. Masai kokon mahat kare kokon. Foto viral, ada begitu. Yudas itu selalu ada bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemana, dia selalu ikut. Tetapi pada saat terakhir, dia yang menjual Tuhan Yesus dengan ciuman di Tuhan Yesus. Hotun nalaik tabasaraan banabeat nooan. Hai, bawaan terlambat naik. Jadi tolong perhatikan baik-baik, kita semua di sini punya tanggung jawab itu. Ya, hari ini kita nilai semuanya punya ilmu dan pengetahuan tentang rabies ini. Sampaikan kepada keluarga kita, jangan sampai salah satu di antara keluarga kita di Kabupaten Belu meninggal oleh karena barang ini. Kita anggap ini luar biasa kejadian dan hati-hati, dia bisa datang sesewaktu. Dia endemik di sini sampai tidak tahu kapan. Dia tidak akan hilang dari daerah ini lagi. Rabies sudah ada di sini. Puluhan tahun di Flores, dia tidak pernah hilang. Dari tahun 50-an sampai hari ini, rabies itu tidak akan hilang lagi. Ya, jadi ini kegiatan yang berkelanjutan, pengetahuan terhadap itu, vaksin kepada hewan terutama ya, mencapai 70% baru kita aman. Oleh karena itu sebentar habis ini, Kepala Dinas Peternakan lapor kepada berjenjang, termasuk Bupati, dilaporkan kegiatan ini. Saya kira demikian, terima kasih atas kerjasamanya. Kita akan lanjutkan pekerjaan-pekerjaan kita. Hari ini ada kegiatan dari Komisi Pemilihan Umum terhadap kegiatan pemilu kepala daerah. Di Kabupaten Belu akan dideklarasikan, ya, dan kita ikuti seluruh tahapan pemilihan kepala daerah dengan riang gembira dan dengan baik-baik saja. Ya, jadi kepada seluruhnya ASN profesional dalam melakukan tugas, yang mau lakukan pendaftaran, lihat SK dorong kapan berhenti, kapan mulai, pegang baik-baik supaya pada saatnya pengumuman yang ASN dia sudah mengajukan, bahkan sudah berhenti dari ASN untuk menjaga netralitas tadi. Kita semua yang berdiri di sini lakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai ASN secara baik, profesional, berintegritas. Kita kawal pemilihan kepala daerah ini dengan baik-baik, siapapun yang ada di sana. Ya, jadi ini kesempatan terbuka bagi kita semua yang ada di sini. Silakan, pintu terbuka di sana, kasih masuk nama, proses, dan ikuti kegiatan itu. Selebihnya kita serahkan kepada masyarakat dan Tuhan yang menentukan. Terima kasih Naisya, Maramak Noita, jaga kesehatan, jaga profesionalisme, jaga integritas. Maramak Noita, terima kasih.